Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi al-waqidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ataukah orang-orang yang melakukan kesalahan itu, ataukah orang-orang yang melakukan dosa itu mereka beranggapan bahwa mereka lolos atau terbebas dari azab Allah? Prasangka yang sangat buruk sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 4. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang menjadikan amal ibadahnya sebagai orang-orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan amat celakalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, akan tetapi ternyata ibadahnya tak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak dan Ibu, para jemaah yang kita muliakan, kenapa demikian? Allah sudah memperingatkan dengan tegas bahwa, kata Allah, amat sangat buruklah prasangka orang-orang yang telah melakukan kesalahan, orang-orang yang telah melakukan dosa. Mereka beranggapan bahwa mereka lolos dari pantauan Allah, mereka bebas dari azab Allah. Prasangka yang sangat buruk sekali. Para jemaah rahimahullah, lalu ada orang yang bertahan dengan kesalahannya, ada orang yang bertahan dengan dosanya. Kenapa itu terjadi? Karena ini tidak lebih daripada kebiasaan. Karena kata Rasulullah SAW, satu perbuatan yang sangat susah untuk merubahnya adalah melakukan perubahan daripada kebiasaan. Kalau sudah biasa, merubahnya susah. Apakah itu yang baik? Apalagi kejahatan. Kejahatan itu kalau sudah biasa, merubahnya susah. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang kita muliakan, seseorang yang mempertahankan salah, seseorang yang mempertahankan dosa, maka itu adalah menutup hatinya untuk menerima kebenaran. Artinya, di balik kejahatan yang mereka lakukan, mereka toh sempat melakukan kebaikan.
kebaikan yang mereka lakukan tidak ada niat selain daripada bagaimana orang bisa yakin dan orang bisa percaya kepada mereka. Maka andaikan itu ada, ibadah pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang kita muliakan, ada yang menyatakan bahwa sekalipun kita mencuri, kalau orang tidak kehilangan tidak apa-apa. Itu definisinya dari mana itu? Malah ada kata-kata yang beredar dari ibu, bapak-bapak, asal tenang pembagian rata. Nauzubillah min dzalik. Bagi Allah tak satu pun yang tersembunyi. Malah digambarkan oleh Syekh Muhammad Abdul, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa sedikit kesalahan, sedikit dosa akan membawa dampak yang besar. Artinya bahwa ada kalanya dengan sedikit dosa itu sehingga menghapuskan segala kebaikan yang ada. Sedikit salah itu maka menghilangkan segala kebaikan yang ada pada diri mereka. Kenapa? Seketika mereka melakukan kesalahan, seketika mereka berbuat dosa, pada waktu itu azab Allah datang. Maka artinya nilai kebaikan yang mereka lakukan selama ini akan jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah. Kenapa? Sebelum datang kepadamu azab secara tiba-tiba, sedang mereka tidak diberitahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah zuhur rahimahullah, satu di antaranya kita lihat dalam suatu cerita bahwa waktu terjadinya perang Uhud, ternyata Rasulullah SAW menyatakan kepada beberapa orang sahabat agar mereka berada di Bukit Uhud, karena dari Bukit Uhud itu di sana akan jelas musuh dari arah manapun datangnya. Maka itu adalah satu tempat yang strategis sekali. Maka Rasul memerintahkan kepada beberapa orang sahabat untuk berjaga-jaga di Bukit Uhud untuk mengetahui musuh dari arah manapun datangnya. Sementara Rasulullah SAW berperang di kaki Bukit Uhud. Jamaah zuhur rahimahullah, tanda-tanda kemenangan sudah ada. Mana Rasul bersama sahabat yang berperang di kaki Bukit Uhud, beliau sudah mulai menawan musuh. Rasul bersama sahabat sudah mulai mengumpulkan harta rampasan. Ini adalah tanda-tanda kemenangan bagi Rasulullah. Perbuatan yang seperti itu rupanya diketahui dan nampak jelas oleh sahabat yang berada di Bukit Uhud. Salah seorang sahabat yang berada di Bukit Uhud menyatakan dalam bahasa awak, "Iko kalau kita pediase Nabi dibawa aku awak dia tetarui, amu awak dapat kebahagiaan kau. Sebab Nabi mulai mengumpulkan harta rampasan. Apa yang dapat kita kalau seandainya kita berada di Bukit Uhud?" Jawab sahabat yang lain, kata sahabat, "Ya wahai sahabat, kita kan diingatkan dan diperintahkan oleh Rasul agar berjaga-jaga di Bukit Uhud. Namun jawabannya, kalau kita tetap bertahan di sini, kita tidak akan kebahagiaan harta." Begitu sahabat itu bilang. Rupanya bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu kekerasannya, akhirnya sahabat yang di atas Bukit Uhud turun. Tinggallah Bukit Uhud dan tidak ada penjagaan. Lalu sahabat yang tadi berada di Bukit Uhud sekarang berada di dekat tumpukan harta rampasan. Rupanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita bukan lihat cerita perangnya. Apa yang terjadi?
Sahabat tadi yang berada di Bukit Uhud sekarang berada di dekat harta rampasan. Salah seorang dari antara mereka itu memegang sehelai selendang dari harta rampasan itu. Dia katakan kepada temannya, saya melihat selendang ini, saya ingat akan istri saya. Astrinya kece orang awak, alun takile letak kalam. Takile ikan dilawi letantu jantan batinu. Akhirnya dia ingin membawa selendang ini akan diberikan kepada istrinya. Namun sahabat yang lain bilang sama Rasul, bagaikan beritahu Rasul agar bahwa kita mengambil selendang itu. Lalu sahabat itu menjawab, kalau saya beritahu kepada Rasul, saya tidak akan dapat selendang ini. Akhirnya dia sembunyikan selendang itu. Seketika sahabat tadi menyembunyikan selendang, lalu dia berpisah dari kelompok yang banyak. Seketika sahabat tadi sudah berpisah dari kelompok yang banyak, sahabat yang lain memberi kabar kepada Rasul, ya Rasul, ada sahabat yang memisah dengan kita. Rupanya Rasul memerintahkan agar sahabat itu dipanah. Ternyata Bapak Ibu, panahan itu tepat sasaran, kenalah sahabat tadi. Rupanya sasaran yang tepat, jatuhlah sahabat itu. Kemudian beberapa orang sahabat datang. Tidak lama kemudian sahabat yang dipanah itu meninggal. Disampaikan kepada Rasul, ya Rasul, itu sahabat kita yang tadi memisah dari kita, kemudian engkau perintahkan untuk dipanah, sekarang dia meninggal ya Rasul. Kata Rasul, dia itu sahabat adalah ahli neraka. Kenapa ya Rasul? Dia sudah berperang bersama kita, berjuang untuk menegakkan syariat Islam, mati pun ditembak oleh sahabat kita. Sekarang kau katakan dia adalah ahli neraka. Kenapa ya Rasul? Jawab Rasul adalah, periksa itu sahabat. Ternyata Bapak dan Ibu, setelah sahabat itu diperiksa, ditemukanlah di dalam bajunya sehelai selendang yang bukan miliknya, tapi adalah harta rampasan yang dia mencuri. Maka saat dia mengambil selendang itu, dia tidak lagi berada di bawah naungan Allah. Dia memperturutkan hawa nafsunya, dia mengikuti jangka setan. Pada waktu itu azab Allah datang, maka mereka tidak dapat ditolong, maka matinya adalah mati sesat. Sidang jemaah Zuhur, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat sangat buruklah prasangka orang-orang yang telah melakukan kesalahan, orang-orang yang telah melakukan kejahatan, orang-orang yang telah melakukan dosa, mereka merasa bebas dari azab Allah. Prasangka yang sangat buruk sekali. Yakinlah kita, kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Moga-moga menjadi keyakinan kita dan keyakinan menjadi ibadah kita. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.